Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak ibu, calon-calon tamu-tamu Allah, hafidhani wa hafidhakumullah. Wabil khusus Al-Ustadz Azmi Dawud beserta timnya dan para asatid yang lainnya, semoga beliau beserta timnya dan calon jamaah haji yang berangkat melalui KPIHU As-Sunnah itu saja, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan semoga semuanya nantinya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan, kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah hajinya terutama berjalan dengan baik dan benar serta disempurnakan oleh Allah, pulang membawa predikat haji yang mabrur yang laisa lahul jaza illal jannah. Amin, Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam
Monggo salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Dan seperti yang kita tahu dalam arahan Al-Quran, bahwa takwa ini adalah sebaik-baik bekal, terutama bagi jamaah haji. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, maka sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Karena kalau orang itu bertakwa tadi, di samping dimuliakan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, diberi rezeki yang tak terduga, dan diberi solusi atas setiap masalah yang dia hadapi. Sababun nuzul ayat itu, kalau kita pernah belajar sababun nuzulnya, disebutkan bahwa ada sekelompok orang dari Yaman akan berhaji, nggak bawa bekal materi. Jadi mereka bonek itu bondo nekat. Sampailah berita itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan turun ayat tadi, wa tazawwadu. Ya sangu re, mosok gak sangu. Jadi tetap bawa bekal materi itu ya tetap. Tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Walaupun ada yang menafsirkan makna takwa dalam ayat itu maksudnya tidak meminta-minta di sana. Tapi secara umum kalau kita pegang lafaz atau teks ayatnya, memang takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Dan semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan memang takwa itu penting sebagai bekal, karena kata Allah dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi bahwasanya yang diterima oleh Allah itu
hanya dari orang-orang yang bertakwa. Maka pelaksanaan ibadah haji ini motivasinya harus atas dasar takwa, atas dasar mentaati perintah Allah. Nah, karenanya kemudian dikatakan dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Bapak Ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Yang pertama ingin saya ingatkan buat kita bersama adalah bahwa di dalam pelaksanaan ibadah haji nantinya itu yang harus diperhatikan yang utama dan yang pertama adalah niat. Jadi niatnya harus ditata betul bahwa haji ini adalah karena Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran antara lain di surah Al-An'am ayat 162 itu, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku dan ibadahku. Nah, ibadah di situ pakai kata nusuk. Kita sedang ada manasik. Nusuk atau manasik itu jenis ibadah yang waktu dan tempatnya ditentukan. Makanya ibadah haji itu disebut dengan manasik haji. Karena haji itu waktu dan tempatnya ditentukan. Maka dalam Al-An'am ayat 162 itu, qul, katakanlah wahai Nabi, inna salati, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Jadi jangan sampai nanti salah niat. Ditata betul niatnya haji ini karena Allah. Karena dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya ketika ada orang yang saat berhaji orientasinya duniawi ansih, itu oleh Allah ditegur, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau orientasinya duniawi tok, nanti akhirat gak dapat apa-apa, kata Allah. Yang betul adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pure murni kita ibadah ini karena Allah, sebagaimana perintah Allah yang lebih spesifik, yaitu wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh itu karena Allah. Jangan karena yang lain-lain, karena Allah saja. Makanya belum apa-apa ketika kita sudah berihram, sudah menjadi tamu Allah, itu disunnahkan memperbanyak baca talbiyah. Di mana talbiyah itu mengikhlaskan i'tiqad kita dan niat kita bahwa semuanya itu Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Betul-betul kita mengulang la syarika lak, bahwa memang selain Allah enggak ada yang sama dengan Allah, semuanya milik Allah. Dan tidak patut kita berbuat karena selain Allah. Sepatutnya kita berbuat hanya karena Allah. Mengikhlaskan niat semata-mata hanya karena Allah. Nah, nanti ketika sampai di tanah suci, saya nggak tahu macamnya nanti yang Madinah dulu atau yang Mekah dulu, saya nggak tahu. Nah, itu jangan kepencut sama belanjaan-belanjaan itu. Kepencut itu, what is the meaning of kepencut? Kepencut itu tertarik nanti. Jangan sampai nanti masuk tanah haram kepencut sama dagangan-dagangan orang Arab, keliru niatnya. Yang tadinya mau fokus ibadah, jadinya fokus belanja. Akhirnya kopernya nggak lama sudah beranak pinak kopernya itu.
Bukan tidak boleh, boleh tidak apa-apa. Cuman tidak usah diniatkan. Belanja itu tidak usah diniatkan. Semua ini fokus pokoknya niat ibadah. Ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada keluarga yang ngomong, Bu, Bi, titip ya nanti oleh-oleh ini oleh itu. Ini ya, saya ini niat ibadah, tidak niat belanja. Lek kober tak tukokno, lek gak kober ya kober ini nopo. Kalau sempet ya, lek sempet ya saya belikan, kalau nggak sempet ya wis di ngapura. Kenapa? Saya ini fokus niat ibadah, nggak niat nopo belanja. Nah, adapun ada kesempatan ya silakan, ndak fokus ibadah aja, nggak usah diniatkan. Karena kita betul-betul ingin beribadah, fokus beribadah, tawajuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika agar kita bisa merasakan kebersamaan kita bersama dengan Allah dan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Madinah terutama. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, ditata niatnya betul-betul bahwa ibadah ini karena Allah. Tuh, satu. Karena tahun 2012 itu jamaah saya pernah cerita ke saya itu beliau umroh bareng sama saya tapi beda travel ya. Nah, di saya ada kejadian, di beliau ada kejadian. Ya, kalau di beliau itu ceritanya ada ibu-ibu bersama beliau umroh. Kalau menurut cerita jamaah saya itu sampai pulang umrohnya nggak selesai itu. Karena pada saat tawaf aja sudah hampir hilang. Sama jamaah saya dipegangi terus. Pas sa'i hilang beliau. Karena beliau ini sudah umroh berkali-kali ya. Pas sa'i hilang. Pulang-pulang sampai di hotel ternyata tadi kopernya sudah beranak pinak ternyata. Nah, jadi rupanya niatnya sudah salah. Dan kalau kata jamaah saya cerita niatnya itu terdohirkan selama perjalanan pengennya beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu gitu. Akhirnya pulang-pulang ya. Kalau menurut jamaah saya nggak selesai itu umrohnya itu. Kalau harusnya bayar denda itu, nah, kena dam itu harusnya. Ya harusnya diselesaikan harusnya itu, diselesaikan dan bayar damnya. Itu seperti itu. Karena Nabi itu aja ketika tidak jadi umroh Hudaybiyah itu tahun ke-7 Hijrah Nabi umroh qadha itu. Umroh qadha gitu. Sebagaimana kalau ada jamaah haji yang tahun kemarin enggak bisa masuk Arafah sehingga tidak bisa haji pada tahun itu, kalau menurut hukumnya ya, ini tahun ini harus mengulang hajinya itu sebenarnya. Karena haji ini atau umroh ini tipe ibadah yang enggak bisa dibatalkan. Sekali bergerak harus terus sampai selesai. Yang meninggal pun kalau dalam keadaan berihram itu kalau yang pernah ngelihat di Saudi atau di Masjidil Haram terutama yang jenazah-jenazah yang kepalanya kelihatan itu. Nah, itu karena itu meninggal dalam keadaan sedang berihram. Gitu. Jadi sampai meninggal aja masih dipakai dengan pakaian ihramnya dan dalam keadaan kepalanya terbuka, tidak tertutup. Itu seperti itu. Nah, jadi ditata niat ya. Nah, kalau yang bareng sama saya sekamar dengan saya itu pas masuk kota Madinah itu malam hari. Tadi kepencut, tertarik dengan belanjaan di kota Madinah yang kalau malam kan menarik di kota Madinah itu. Rupanya pas masuk kota Madinah ada niat yang kepleset gitu ya, pengen belanja itu. Malam itu ketika semua jamaah sholat berjamaah Isya di Masjid Nabawi, 4 orang ini tidur gak berjamaah di Nabawi. Nah terus kemudian setelah bangun-bangun mereka tersadar bahwa mereka ketinggalan sholat jamaah Isya saat itu. Terus tersadarkan ngerinya ini gara-gara salah niat. Terus tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk sholat di Nabawi. Akhirnya mereka taubat, qadarullah, diberi kemudahan setelah itu ke Nabawi bahkan ke Raudhah. Saat itu nggak pakai aplikasi ya, masih sewaktu-waktu bisa berdesak-desakan tapi kalau sekarang sudah diatur pakai aplikasi. Nah makanya ditata niatnya supaya nanti di samping kita mendapatkan pahala yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dari itu semoga mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua yang ingin saya ingatkan adalah semua atribut sosial kita di Indonesia terutama itu dilepas
datang ke sana sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai RT, sebagai RW, sebagai ustadz, sebagai dosen, sebagai sebagai kepala TPQ. Lepaskan semua atribut-atribut sosial itu, datang ke sana sebagai hamba Allah, datang ke sana sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menjadi sebab orang susah berendah diri di hadapan Allah, yang menjadikan sebab orang susah untuk berendah hati pada sesama itu karena atribut-atribut sosial itu masih dibawa ke sana. Nah, saya pribadi itu kalau setiap kali Allah takdirkan umroh dan atau haji, itu dari awal sudah saya lepas semua atribut-atribut sosial saya itu. Semua, termasuk yang kata orang ustadz itu saya lepaskan semua. Datang ke sana sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ini diberi kemudahan insyaallah untuk berendah diri di hadapan Allah dan berendah hati di hadapan sesama guna bermuasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara baik dan benar. Khidmah kepada umat Nabi Muhammad SAW itu mudah bagi kita, di mana di balik khidmah melayani umat Nabi Muhammad SAW itu akan menyebabkan kita mendapatkan aneka kemudahan-kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu jenengan pernah mengalami apa tidak, atau pernah tahu apa tidak, bahwa di antara sebab kenapa orang itu sulit di sana itu ya karena kesombongannya itu. Ya, asbabnya macam-macam. Dan ada banyak orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Sababiahnya itu tentu semua dengan izin Allah adalah dikarenakan kerendahan hati pada sesama dan sikap rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ulang lepaskan semua atribut-atribut sosial kita, datang ke sana sebagai hamba Allah, datang sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapannya agar kita ini lebih mudah untuk berendah diri di hadapan Allah dan berendah hati di hadapan sesama. Berendah diri di hadapan Allah ini supaya nanti kita bisa lebih merasakan kebersamaan kita dengan Allah, merasakan kebersamaan kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga ketika kemudian kita berendah hati pada sesama, itu bisa memudahkan kita untuk berkhidmah melayani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kepedulian melihat saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Itu seperti itu. Kita jalan bareng sama ibu-ibu, bawa tentengan tasnya banyak, satu rombongan. Bu, mana saya pegangin? Ayo naik bis dulu, ayo saya pegangin dulu. Nah, itu nggak akan ada kepekaan itu kalau kita tidak lepaskan semua atribut sosial kita. Tapi kalau atribut sosial kita lepaskan semua, ngelihat orang kesulitan, kita akan peduli untuk membantu. Kita akan mudah sekali untuk turun tangan, turun kaki, turun semuanya lah. Itu untuk membantu saudara kita. Dan dengan izin Allah, di balik semua itu justru akan membuat kita dimudahkan oleh Allah dan dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang patut untuk kita sadari bersama-sama ya, sebelum kita masuk ke materi tentang ukhuwah Islamiyah itu, adalah bahwa semua kebaikan yang kita lakukan termasuk kepada orang lain itu sejatinya kembali pada diri kita sendiri. Sebagaimana kalau kita berbuat jahat pada orang lain, itu sejatinya kita sedang berbuat jahat pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat jahat pada orang lain, sejatinya kita sedang berbuat apa? Jahat pada diri kita sendiri. Saking jahatnya itu. Karena berbuat jahat pada diri sendiri. Karena memang dalam Islam itu ada rumus famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat akibat baiknya itu kembali pada kita. Sebagaimana kalau kita berbuat jahat sekecil apapun,
itu kita akan melihat akibat buruknya juga kembali pada kita. Itu yang disampaikan oleh Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin ketika beliau menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Beliau mengutip penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi, kata beliau. Aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku sedang berbuat baik pada diriku sendiri. Dan kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku sedang berbuat jahat pada diriku sendiri. Ini sangat jahatnya. Itu seperti itu. Makanya saya ulang deh, kita ini kelihatannya saja kita ini menolong orang lain, kelihatannya saja. Tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Iya, menolong diri sendiri. Pertolongan Allah untuk kita tanpa kita sadari. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim di antaranya Nabi bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Makanya kita ini tidak jarang Bapak, bahwa masalah kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain gitu. Jadi tidak jarang urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Maka nanti kepekaan kita dalam peduli membantu meringankan beban saudara kita, karena nun sewu beberapa kan saudara yang sepuh-sepuh ini, nah ini yang masih gagah-gagah kalau peduli menolong yang sepuh-sepuh yang sakit, wah itu tanpa disadari pertolongan Allah untuk kita itu akan terjadi. Maka jangan sampai tidak peduli, ambil kesempatan itu. Jangan semata melihat kita membantu orang lain, tapi lihatlah bantuan Allah untuk kita nantinya. Tidak hanya di tanah suci, bahkan selepas dari tanah suci itu. Dan dari sekarang mesti kita latih, dari sekarang kepekaan itu. Itu seperti itu. Nah kemudian kita ini tampaknya saja mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari doa itu kembali pada diri kita sendiri. Karena dalam satu hadis disebutkan al-kamakal, di atas kita ketika kita mendoakan saudara kita, di atas kita ada malaikat yang mengatakan walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Makanya tidak jarang bisa jadi, tentu semua kembali pada Allah ya. Tapi secara sunnatullah sababiyahnya bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Jadi bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita itu adalah karena kita pernah mengharapkannya itu terjadi pada orang lain. Saya ulang, tentu semua karena Allah. Maka nanti mungkin ketika di sana kita melihat ada sebagian saudara kita yang berdoa di raudhah sementara kita masih di luar raudhah, supaya kemudian kita dapat yang sama dengan mereka, tinggal kita berdoa sama Allah, kabulkanlah semua doa saudara-saudara hamba yang di raudhah itu. Kabulkanlah untuk mereka harapan-harapannya ya Allah, harapan baik mereka. Ketika kita melihat saudara kita berdoa di multazam, berebut, kita sementara jauh dari multazam, kita doa ya Allah, kabulkanlah doa saudara hamba yang ada di multazam itu. Itu di atas kita malaikat berkata walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga.
Kita lihat ada orang mengalami kesulitan, fisik kita tidak bisa membantu, palingnya doa, ya Allah mudahkanlah untuknya, ya Allah selamatkanlah dia, ya Allah. Itu kok semua doa itu kembali pada kita, karena walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Nah, jadi demikian juga ketika kita mencintai saudara kita karena Allah, itu tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita juga. Hadisnya Sahih Muslim, disebutkan dalam Sahih Muslim ada seseorang yang datang mengunjungi saudaranya di satu kampung. Allah utus satu malaikat untuk menghadang yang bersangkutan, tentu dalam penyamarannya. Kata malaikat itu, Anda mau kemana? Saya akan mendatangi saudara saya di kampung ini. Kata malaikat yang menyamar itu bertanya, apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan? Kata orang itu, tidak, selain dari bahwa saya mencintai saudara saya ini karena Allah. Maka malaikat itu mengatakan, saya utusan Allah, saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda ini karena Allah. Jadi nanti satu rombongan terutama dan terhadap seluruh kaum muslimin pada umumnya, kita harus meletakkan rasa cinta itu. Cinta yang kita dasari karena Allah. Jadi kita mencintai saudara kita ini karena Allah. Nah, karena kita cinta maka kita akan peduli. Dan cinta kita itu tidak akan bertepuk sebelah tangan. Dari Allah maksudnya ya. Kenapa? Karena semua cinta kita kepada sesama kita karena Allah, itu akan berbuah cinta Allah kepada kita. Sebagaimana kita mencintai saudara kita, itu karena Allah. Mencintai saudara kita karena Allah itu ya mencintai apa yang kita cintai kalau itu dilakukan kepada kita. Sebagaimana kalau kita juga nggak suka kalau itu dilakukan kepada kita, jangan dilakukan kepada saudara kita. Itu rumus sederhananya. Maka kalau kita senang dibantu, bantu orang lain. Kalau kita tidak senang dicuekin, ya jangan cuekin orang lain, terutama yang butuh bantuan. Maka di sini kepekaan itu perlu diasah kemudian. Dan tidak usah khawatir, tadi saya ulang, walaupun tampaknya kita berbuat baik pada orang lain, sejatinya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kita tidak berharap balasan dari makhluk, tapi sistem yang Allah bangun itu pasti absolut itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, ini diantara hal-hal yang patut untuk diperhatikan ya. Itu berkaitan dengan dasar-dasar ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan kita dengan sesama muslim dalam hal ini. Dan jangan lupa di sana banyakin doa ya. Di samping memang ada banyak tempat yang mustajabah, secara umum tanah haram itu ya insya Allah mustajabah. Dan di sana juga ada air zam-zam dengan izin Allah yang kalau kita berdoa insya Allah juga mustajabah. Maka jangan lupa banyakin doa di samping persiapan fisik. Monggolah obat-obat dibawa ya silahkan, olahraga dilatih, kaki dan seterusnya monggo, balsem apa dan lain-lain dibetong ya monggo. Ya, tapi doa jangan lupa. Doa jangan lupa itu yang pokok. Itu. Jadi minum air zam-zam sambil berdoa dengan doa Nabi saat minum air zam-zam. Boleh kita tambahkan dengan harapan-harapan kita. Biasanya kalau saya tambahkan itu dengan doa Bismillah, kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek gak ngantuan. Nah, ngoten. Sehat walafiat nggih. Jadi Bismillah, kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek gak ngantuan. Nah, tambah itu gak ngantuan tambah. Kadang di musim haji turu ae. Turu itu tidur aja. Nah, mohon pada Allah. Mohon pas mau masuk masjid gak ngentutan. Gak kebelet pipis, gak kebelet pup. Nah, itu mohon pada Allah itu. Mohon betul pada Allah itu. Saat mau masuk Masjidil Haram, samping doa masuk masjid ya. Selama aktivitas di dalam masjid semoga gak ngentutan, gak nguyuan, gak ngisingan. Mohon sama Allah. Itu betul mohon. Mohon betul sama Allah itu. Jangan tidak mohon. Minta betul. Semoga diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Semoga diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mohon betul pada Allah itu.
termasuk siha wal afiyah. Allahu akbar. Nah, Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 10 itu Allah berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwasanya mukmin sejati itu bersaudara. Maka fa aslihu baina akhawaykum, damaikanlah di antara dua saudara kalian. Tentu yang sedang bertikai. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Kalau mau kita tadabburi ayat ini tentu banyak sekali yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah antara orang-orang yang beriman itu erat hubungannya dengan rahmat Allah, karena ending dari ayat ini setelah ada pemberitahuan dari Allah, ini kalam khabariyah, pemberitahuan dari Allah bahwa mukmin itu bersaudara, di ujungnya itu ada pernyataan la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang punya kesadaran membangun persaudaraan dengan saudaranya seiman, itu tanda kalau orang itu dirahmati. Jadi salah satu indikasi sederhana kalau kita ini dirahmati oleh Allah, maka akan Allah gerakkan hati kita untuk mudah bersaudara. Karena ayat ini kalam khabariyah, berkaitan dengan pemberitahuan dari Allah tentang mukmin bersaudara, dan endingnya ada pernyataan Allah tentang la'allakum turhamun, menunjukkan bahwa kalau orang itu dirahmati oleh Allah, mestinya dia akan semangat membangun persaudaraan. Dan ini berbeda dengan orang yang jauh dari rahmat Allah. Orang yang jauh dari rahmat Allah, saking jauhnya, itu dia mungkin bahkan gak terpikir untuk membangun persaudaraan. Yang ada itu eker-ekeran tok. Eker-ekeran tok apa maksudnya? Oh, umek, berantem, bawanya ribut aja bawanya. Ribut aja bawanya. Itu eker-ekeran ini Ustaz Azmi juga nggak paham, orang Aceh eker-ekeran ini apa ya. jadi apa namanya, bawanya ini ribut aja. Tapi kalau orang yang dirahmati oleh Allah itu yang dia bangun adalah ukhuwah, persaudaraan. Jadi yang dikedepankan itu bahasa diskusi, bukan bahasa caci maki, kira-kira begitulah. Ketika terjadi ketidakcocokan antara saudara seiman dalam pandangan atau apapun, yang dikedepankan, ini saudara saya muslim, saya bantu dulu. Yang penting kita bersaudara dulu. Itu pada prinsipnya itu begitu. Dari mana kita tahu tentang hal ini? Di samping ayat tadi, ada firman Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat, saya lupa ini, kalau nggak 159, 110. Bunyi ayatnya begini deh. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Saya baca dulu ini. Fabima rahmatin. Bentar. Ini ada di surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan begini. Salah satu tanda kalau seseorang itu dirahmati oleh Allah, saya ulang ya, salah satu tanda kalau orang itu dirahmati oleh Allah, maka di hatinya itu akan dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Saya ulang, di antara tanda seseorang itu dirahmati oleh Allah, maka di hatinya itu loh akan dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Dan ini pilar bangunan ukhuwah persaudaraan itu.
Dan itu secara eksplisit Allah nyatakan fabima rahmatin minallahi lintalahu. Maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Maka indikasi sederhana kalau orang itu dirahmati oleh Allah, hatinya akan dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Maka nanti tidak usah ngeraba dada orang lain, ngeraba dadanya masing-masing aja. Kira-kira di hati kita saat ini dipenuhi dengan apa? Kalau saat ini dan semoga hati kita dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang, bersyukurlah pada Allah. Karena itu pertanda kalau kita ini insya Allah dan semoga dirahmati oleh Allah. Tapi kalau di dalam hati kita dipenuhi dengan kekasaran, kekerasan, dan ada banyak kebengisan, kebencian dan seterusnya, naudzubillah, berarti seseorang yang seperti itu keadaannya masih jauh, bukan masih jauh, masih jauh, saking jauhnya dari tanda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, ya, monggo dimuhasabahi saja nanti didapat dadanya masing-masing, kira-kira di dada kita ini dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang atau justru dengan kebengisan, kekasaran, kebencian dan seterusnya. Karena ini merupakan pilar ukhuwah itu. Karena erat hubungannya rahmat Allah dengan persaudaraan antar saudara kita seiman itu. Itu seperti itu. Dan saya ulang tadi, pilar bangunan ukhuwah itu diantaranya adalah kelemah lembutan dan kasih sayang. Makanya iman yang benar dan amal soleh yang benar, kalau kita merujuk pada surah Maryam ayat 96, surah Maryam ayat 96, apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan baik dan benar, maka Allah yang Maha Rahman akan menumbuhkan dalam hati mereka rasa wudda. Apa wud itu? Cinta. Iya, cinta. Nah, sehingga kemudian saya ulang sekali lagi, kalau iman kita benar, kalau amal soleh kita benar, mestinya kita punya semangat membangun persaudaraan itu, karena dasarnya memang hati kita dipenuhi dengan cinta itu. Dan saya sering sampaikan di banyak tempat bahwa bersaudara itu tidak berarti harus saling membenarkan. Jadi bersaudara itu tidak berarti harus saling membenarkan. Antara saya dengan Anda boleh berbeda. Saya ulang ya, antara saya dengan Anda itu boleh berbeda. Tapi kalau saya salah, ingatkan saya. Kalau Anda salah, Anda juga harus saya ingatkan. Konsepnya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling memberikan wasiat pesan dengan kebaikan dan dengan kesabaran. Nah, karena kita dasarnya memang cinta pada saudara kita, maka yang kita kedepankan itu bahasa-bahasa diskusi, bukan bahasa caci maki. Jadi jangan belum apa-apa, nggak diterima, apalagi sampai buang muka, mukanya dibuang. Padahal nyari muka ya susah juga. Ya pun, jadi saya ulang, dasar ukhuwah ini adalah sifat rahmah, kelemah lembutan, dan itu semua tanda kalau dia dirahmati oleh Allah, dan itu semua tanda kalau imannya benar, amal solehnya benar. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan, Ali Imran ayat 159, surah Maryam ayat 96. Ini monggo diraba saja dada kita masing-masing. Nah, kalau semangat kita dalam mencintai, menyayangi, mengayomi, membersamai, tadi dengan itu dan itu menjadi pilar dasar ukhuwah Islamiyah kita terhadap saudara seiman. Udah sampai situ insya Allah lah, dan semoga kita termasuk yang dirahmati oleh Allah. Walaupun tadi saya ulang, bersaudara itu tidak berarti harus saling membenarkan, karena perbedaan itu pasti ada. Nah, namun tadi prinsipnya, kalau saya salah ingatkan saya, kalau Anda salah Anda juga harus saya
ingatkan. Konsepnya apa tadi? Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Atau tawasau bil haqqi wa tawasau bil marhamah. Dan satu hal lagi yang perlu kita pahami, bahwa yang mesti kita kedepankan adalah bahasa-bahasa diskusi, bukan bahasa caci maki. Ngoten nggih? Itu diantaranya. Karena nanti ngumpul ini mesti ngeriung, mesti ono ae sing cocok ya, sing gak cocok ya. Terutama yang ahli hisab sama yang tidak ahli hisab ya. Ahli udud sama yang gak ahli udud ya. Semacam-macam. Pokoknya sing dilapangkan dadanya, ngoten nggih. Oh, lanjut. Terus kemudian ada juga firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 103 itu tentang wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Jadi acuan kita itu berpegang teguh kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Sependek yang saya ingat, di antara sabab nuzul ayat ini adalah ada suku Aus dan Khazraj yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, sebelum Islam masuk dalam hati mereka ini berabad-abad berantem mereka ini. Enggak cuma berantem, perang. Aus dan Khazraj ini berabad-abad, enggak cuma berantem, perang mereka ini. Begitu mereka mendapatkan pengajaran tentang Islam dari Rasulullah Muhammad SAW, apalagi selepas Nabi hijrah ke Madinah, dua suku yang tadinya berantem berabad-abad ini menjadi bersaudara, akur, rukun, bersaudara, nggak berantem lagi. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Suatu saat mereka diprovokasi oleh orang-orang munafik itu untuk berantem lagi. Orang Yahudi nimbrung juga untuk memprovokasi mereka supaya berantem lagi. Akhirnya terjadi saling olok-mengolok di antara mereka, hampir terjadi perang lagi. Di situ Nabi marah dengan mengatakan, masih ada saya saja kalian sudah mau perang lagi. Gimana ini? Akhirnya turun di antaranya ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan seterusnya itu. Nah, makanya terus kemudian kalau kita merujuk pada kisah suku Aus dan Khazraj itu apa coba? Orang yang berabad-abad perang, berantem, begitu belajar Islam dengan baik dan benar, itu malah jadi bersaudara. Saya ulang ya. Dua suku yang berabad-abad berantem ini, begitu belajar Islam dari sumber yang benar, itu dari Rasulullah Muhammad SAW, mereka jadi bersaudara. Nah, maka orang yang belajar agama ini dengan baik dan benar dari sumber yang benar, itu mestinya yang terbangun dalam jiwa kita adalah semangat membangun persaudaraan. Non sewu, kalau ada orang belajar Islam, setelah belajar Islam kok semangat berantem, wah, repot iki. Ada orang pulang ngaji semangatnya gelut, wah, gelutnya berantem. Non sewu, monggo dikoreksi. Kita nggak usah ngeliat orang lain, guys, ngeliat ke diri kita masing-masing aja. Itu diraba dada kita masing-masing. Kenapa ngeraba dada tahu ya? Ngeraba kaki kejauhan soalnya, ngeraba dada. Jadi non sewu, monggo dicek. Dulu para sahabat belajar Islam semangat membangun ukhuwah, persaudaraan. Nah, sekarang kok saya belajar Islam kok semangat berantemnya? Iya, ada apa ini? Jangan-jangan ada yang salah yang kita dari yang apa yang kita pelajari, atau mungkin kita salah paham dari apa yang kita pelajari. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, mestinya kalau kita belajar Islam dengan baik dan benar, itu mestinya sebagaimana Aus dan Khazraj yang berabad-abad berantem jadi bersaudara, bukan yang tadinya bersaudara malah berantem. Nah, bersaudara malah berantem itu kayak pertanyaan besar itu. Jangan-jangan ada yang salah dari apa yang kita pelajari.
Itu seperti itu. Itu diantaranya yang patut untuk kita cermati berkaitan dengan sababun nuzul surah Al-Imran ayat 103 ini diantaranya. Terus kemudian selanjutnya ada juga firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 63 itu. Al-Anfal surah ke-8 ayat 63. Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Dan Allah lah, dan dialah Allah yang mempersatukan hati-hati mereka. Sekiranya engkau wahai Nabi membelanjakan semua yang ada di bumi, niscaya engkau tidak akan mampu mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Jadi sejatinya yang bisa menyatukan hati kita itu adalah Allah. Maka di antara doa yang patut kita baca adalah Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina. Kita mohon pada Allah agar hati kita itu dipertautkan dalam persaudaraan karena Allah. Jadi kita bermohon pada Allah agar hati kita ini dipertautkan dalam persaudaraan karena Allah. Dan Allah perbaiki keadaan kita. Yang bisa menyatukan hati suami dan istri itu bukan hadiahnya suami, bukan hadiahnya istri. Walaupun hadiah itu bisa membuat orang saling mencintai, tapi semua karena Allah. Semua karena Allah. Semua karena Allah. Karena Allah lah yang mempertautkan hati kita untuk menjadi saling mencintai, saling bertaut, saling bersaudara. Dan di antara yang Nabi ajarkan, betul di antara saling memberikan hadiah tadi, tahadu tahabbu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Makanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu dalam manaqib biografi beliau itu ada yang mengatakan putra beliau, putra putrinya itu 114, 90 hafal Al-Quran, semua jadi ulama. Saya baca dalam manaqibnya, saya pernah ngaji manaqib beliau itu. Di antara kiat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu supaya anak-anaknya itu bersaudara, rukun, beliau selalu memerintahkan agar peduli untuk memberikan hadiah. Tahadu tahabu, saling berikan hadiahlah kalian agar kalian saling mencintai. Ya nanti kalau di sakudaan itu namanya, sahotel itu namanya. Ya sehotel itu, semaktab itu nanti. Nah itu ada peduli. Nyapa mbak? Iki apa sembah? Nyapa mas? Flu ini aku bawa antangin flu. Nah, ya. Itu hal-hal kecil seperti itu akan mempertautkan hati kita karena Allah insyaallah. Di samping yang utama lagi ngucap salam. Masuk maktab, assalamualaikum. Keluar, assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum, ketemu, assalamualaikum. Wah itu bisa membuat kita saling mencintai insyaallah. Saya pernah tahu ada seseorang itu yang mengeluhkan istrinya itu cerewet itu. Karena ini nanti yang suami istri haji nanti nggih, hati-hati nggih. Karena fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, ini ceritanya ini jadi si suami ini mengeluhkan istrinya yang cerewet istrinya itu. Karena cobaannya macam-macam sana nanti itu. Terus saya dengar ada seorang kiai itu nasihati gini. Sampean itu kurang assalamualaikumnya ke istri itu. Loh, gimana Pak Kiai maksudnya? Ya, kalau istri itu sering didoakan assalamualaikum, nanti kan dia akan diselamatkan oleh Allah. Termasuk diselamatkan dari musibah cerewet itu. Kata kiainya itu. Di samping ada hadis Nabi tadi ya tentang membangun cinta itu. Maka sejak itu sang suami itu setiap ketemu istrinya, "Dek, assalamualaikum." Masuk kamar, "Dek, assalamualaikum." Assalamualaikum. Kok cerewetnya berhenti? Itu dengan izin Allah cerewetnya berhenti. Jadi bapak-bapak kalau istrinya cerewet, mau sekarang ketemu istri, assalamualaikum. Masuk kamar, assalamualaikum. Keluar kamar, assalamualaikum. Wes bualan bare ini.
saomah, assalamualaikum, bolak-balik. Allah, tidak sempat cerewet, assalamualaikum. Itu seperti itu. Nah itu rupanya itu resepnya Imam Ahmad juga. Imam Ahmad itu pernah ditanya oleh muridnya, apa rahasia romantisnya, harmonisnya rumah tangga beliau yang boleh kata hampir tidak pernah berselisih dengan istrinya. Apa kata Imam Ahmad? Tidaklah aku menyebut nama istriku kecuali aku mendoakannya kebaikan. Itu kata Imam Ahmad. Nah, di antaranya ini Pak, agar ketemu istri, assalamualaikum. Ketemu lagi, assalamualaikum. Mas, assalamualaikum. Tapi intinya spirit salam itu memang menumbuhkan rasa cinta. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya. Terus kemudian jadi yang berkuasa mentaukan hati itu Allah. Makanya doa minta sama Allah, mohon pada Allah. Karena yang bisa mentautkan hati itu hanya Allah saja. Maka di antara doa yang bisa kita baca adalah tadi, Allahumma alif baina qulubina, ya Allah, pertaukanlah hati-hati kami dalam persaudaraan karena Engkau. Wa aslih data bainina, dan perbaikilah keadaan di antara kami ya Allah. Nah, agar hubungan kita itu semua baik-baik saja. Karena sejatinya yang menyatukan hati itu siapa tadi? Hanya Allah. Kalau ada orang mengatakan, oh enggak, harta yang bisa menyatukan. Tidak. Justru banyak orang rebutan kue. Itu seperti itu, sampai berantem sekali. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, patutlah kita pahami bahwa yang berkuasa menyatukan hati itu adalah Allah. Itu seperti itu. Maka mohon pada Allah agar hati kita disatukan, dipertautkan karena Allah. Itu seperti itu. Nah, di antara hal yang dapat merusak ukhuwah itu adalah banyak berprasangka dan lain-lain, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 12 itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni, dan seterusnya itu sampai wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan seterusnya itulah bisa ada baca itu. Nah, maka nanti namanya bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Prinsip ini ya. Kita ini harus husnudzan, baik sangka kepada semua orang, walaupun jangan sangka semua orang baik. Saya ulang ya, kita harus sangka baik pada semua orang, walaupun jangan sangka semua orang baik. Loh, kok gitu Ustaz? Ya ada menyisakan waspada. Karena dalam Islam itu, ini saya ulang, dalam Islam itu di antara kesalahan orang yang baik adalah menyangka semua orang baik kayak dia. Gitu. Sebagaimana kesalahan orang yang jahat, menyangka semua orang jahat kayak dia. Nah, dalam Islam banyak berprasangka itu dilarang. Maka yang kita kedepankan adalah husnudzon pada semua orang, walaupun jangan sangka semua orang baik. Kita harus baik sangka pada semua orang, tapi jangan sangka semua orang baik. Harus ada, tetap waspada, tetap harus ada. Jadi ojo sembarangan naruh dompet nopo saenake dhewe nopo, ojo. Tetap harus waspada. Bukan suudzon, waspada. Bukan suudzon tapi nopo? Waspada. Itu seperti itu. Nah, orang kalau sudah mengedepankan husnudzon kepada saudaranya, maka sikap yang muncul adalah sikap baik terlebih dahulu. Itu seperti itu. Dan nanti jangan sampai berbuat tadi yang ada dalam surah Hud itu, mulai menghina, menghibah dan macam-macam. Itu seperti itu. Itu hal-hal yang dapat merusak ukhuwah semua itu. Makanya di antara amalan yang sangat mulia dalam Islam itu adalah menjaga kehormatan saudara kita sesama muslim dalam hal ini. Itu di antaranya. Dan masih banyak lagi lah dalil-dalil berkaitan dengan ukhuwah ini. Karena sudah jam 9, kata Ustaz Asdaud sampai jam 9.20. Saya takutnya banyak pertanyaan. Kalau enggak ada nanti saya bacakan hadis-hadisnya insyaallah. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan monggo. Kalau sama saya marah boleh, asal jangan marah-marah. Monggo silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo silakan. Pak Bibi,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita itu kan kalau nanti di Mekah itu kita itu harus cari tolong menolong dengan banyaknya jamaah laki-laki dan perempuan. Apabila ada yang anak, ada yang terpleset jatuh, lalu kita menolong. Okay. Bersentuhan. Lalu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah itu bukan mungkin kita aja? Itu bagaimana Ustaz? Tujuan kita baik, tapi kalau seandainya bukan. Oke. Baik. Yang pertama dulu yang mau saya pahamkan begini ya. Kita dengan lawan jenis yang bukan mahram itu secara prinsip kalau ada hal-hal yang sekiranya butuh bantuan itu jangan mengedepankan maaf kita bukan mahram, jangan gitu dulu. Lihat konteksnya. Kayak kemarin itu saya pas umroh itu depan saya persis ibu-ibu pas keluar dari kereta cepat kakinya keblasok hampir jatuh, ya saya tahan. Maksud bukan mahram ya, setelah rogel kesakan ya. Terpaksa saya tangkap ibu itu. Kenapa? Karena beliau hampir jatuh, kakinya masuk antara kereta sama apa itu, ya, itu masuk situ kan masake. Nah itu coba mikir hukum bisik, mikir daruratnya dulu aja. Karena ad-darurat tutubihul mahdhura, sesuatu yang darurat itu bisa memperbolehkan sesuatu yang terlarang sekalipun. Nah bahkan tidak jarang nanti ketika tawaf, kadang beberapa yang sepuh-sepuh itu mau gondeli saya. Itu terjadi juga pernah sama saya. Jadi saat saya tawaf itu, kok abot gitu, emak-emak nyengelaku ini, wah. Terus masa saya kepatkan, Bu, nggak boleh. Masa wong tua, orang tua, pegangan saya terus, muter itu tawaf itu pegangan saya terus itu. Ya untung wis tua ya. Ya sudah saya itu. Jadi jangan terus, haram enggak. Ini kondisi di mana sulit. Kalau kaidah fikihnya itu al-masyaqqatu tajribu taisir. Kondisi yang sulit itu menarik pada kemudahan-kemudahan. Jadi itu dulu yang saya ingin pahamkan kepada kita semua ya. Jadi jangan ragu menolong itu. Jangan ragu menolong, tolong saja. Kenapa? Karena di situ itu kondisi di mana memang kredit lah untuk kita melakukan tindakan seperti itu. Satu dulu. Yang kedua, mengenai hukum bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram, kulit ketemu kulit ya, kulit ketemu kulit itu batal apa tidak wudu, itu maksud bapak kan ya, batal atau tidak. Gini, kalau memang bapak mau disiplin madhab ya, disiplin madhab, misalnya bapak selama ini madhabnya Syafi'i, nah, maka bapak bisa niat intiqal madhab Maliki. Kalau dalam madhab Maliki itu bersentuhan laki perempuan, syahwat atau tidak syahwat itu tidak batal kalau dalam madhab Maliki. Kalau madhab Hanafi syahwat baru batal. Kalau madhab Maliki syahwat atau tidak syahwat itu tidak batal, karena dalam madhab Maliki itu makna bersentuhan laki perempuan itu artinya jima maksudnya gitu. Nah sebenarnya pun dalam madhab Syafi'i sebenarnya kalau kita cermati dalam kitab Fathul Mu'in misalnya itu disebutkan bahwa konteksnya batal itu kalau saling bersentuhan. Tapi kalau kita disentuh atau tersentuh kita boleh memilih sebenarnya secara hukum. Jadi ada istilah lamis, ada malmus kalau dalam fikih madhab Syafi'i itu. Lamis ini orang yang menyentuh, bukan yang laminya lamis itu bukan ya, tapi lamis itu bahasa Arab. Yang menyentuh ada malmus, tersentuh. Dalam konteks di mana kita disentuh, Pak. Kayak tadi kan saya tawaf tahu-tahu dirangkul ibu-ibu sepuh itu, gendoli saya itu. Nah, itu namanya saya malmus, saya bukan lamis, saya malmus, saya disentuh. Nah, saya sebagai orang yang disentuh dalam madhab Syafi'i saya boleh pilih batal atau tidak. Jadi, tapi kalau saya yang menyentuh itu tidak ada alasan, itu batal. Itu di dalam fikih madhab Syafi'i. Tapi kalau bapak mau disiplin madhab dalam hal ini, bapak tinggal dalam hati niat intiqal madhab Maliki. Itu seperti itu. Nah, nanti wudunya selain dalam madhab Syafi'i itu, dalam madhab Maliki ini penuh nanti anunya, apa namanya, mengusap kepalanya penuh, jangan segini, harus segini. Itu dalam madhab Maliki, terus digosok-gosok. Dalam madhab Maliki harus digosok-gosok, harus itu.
Kalau dalam madzhab Syafi'i kan sunnah. Kalau madzhab Maliki bisa wajib itu menggosok-gosok menggosok-gosok anggota wudu itu. Jadi biar satu qadhiyah namanya itu. Ngoten nggih Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi. Ini masalah ikram ini jadi pertanyaan terus sama saya. Mungkin ada hadis atau dalil terkait dengan berpakaian. Pada saat kita pakai ihram, kita hanya diberikan dua lembar kain yang berjahit. Kalau kita menggunakan sekarang itu kan ada celana dalam yang berikan plastik kan, ada jahitannya, bukan kain. Lewat tadi kan digunakan itu selesai. Itu dalam fikih ihramnya boleh nggak kita jahit? Ini maksudnya baiknya kita tidur segala macam. Atau ini gimana dari sisi fikih dalam? Kira-kira kita masih diberikan rukhsah untuk menggunakan itu atau memang sama sekali kita hanya menggunakan beberapa kain. Baik. Terima kasih. Sami-sami. Sebenarnya ini bukan wilayah saya untuk menjawab ini. Ini wilayah Ustaz Azmi Daud. Apa beliau mau jawab apa saya jawab, Pak? Ustaz, monggo. Jenengan jawab apa saya jawab? Monggo jenengan. Kan jawab dulu ya. Ya baik. Sependek yang saya pahami, ini saya pengen membuat analogi sederhana ya. Pernah tahu ada kain ihram yang dikasih peniti itu ya? Kasih peniti itu. Itu kalau penitinya satu atau dua tapi jarang-jarang boleh. Ya, jadi pakai peniti supaya nggak jatuh itu, pakai peniti kadang. Itu kalau penitinya satu atau dua tapi jarang-jarang itu masih boleh. Tapi kalau rapet nggak boleh. Nah itu celana dalam itu kan lengket gitu, rapet Pak itu, membentuk tubuh itu, membentuk celana itu. Itu pelanggaran ihram itu. Itu kain ihram saja itu kalau kita pakai itu, pakai apa? Pakai peniti itu kalau satu dua penitinya jarang itu masih boleh. Tapi kalau rapet penitinya, peniti rapot itu bisa melanggar ihram itu tidak boleh. Nah, apalagi nun sewu celana yang notabene rekat, ada perekatnya itu napa? Dilem lah atau ditaleni tanpa mau paham iku kula. Nah, apalagi jadi itu kan itu kertas itu kan jadi itu. Nah, itu walaupun kertas itu sama dengan menggunakan pakaian celana dalam dan itu melanggar ihram dalam hal ini. Itu yang saya pahami Bang nggih. Jadi pakai saja itu kain ihram yang ada itu. Silakan dikreasikan sebagaimana yang bisa Bapak kreasikan. Bahkan menggunakan peniti saja itu sebenarnya boleh tapi sedikit dan jarang. Tapi kalau rapet itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh juga. Saking berhati-hatinya dalam masalah ihram, termasuk nun sewu celana kertas itu juga tidak boleh sependek yang saya pahami. Wallahu alam bishawab. Ngoten nggih. Ibu ada dulu aman di rumah. Nah, seperti kalau ibu yang datang wajah sama telapak tangan yang lain, bebas. Ya, siapa tadi? Ya, sudah aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Baik, kalau kita mau kajian disiplin madhab ya, ini kajian disiplin madhab saya ulang, itu diperkenankan. Yang tidak boleh itu kan talfik lah. Talfik itu pun pengertian yang tidak boleh itu adalah tata buru khos, kalau ngambil enaknya tok gitu. Dalam konteks di mana dibutuhkan kita intikal madhab itu tidak ada masalah. Karena sebenarnya spirit yang kita bangun kan ittiba, Pak. Ikuti Rasulullah Muhammad SAW dalam pemahaman Imam Syafi'i, dalam pemahaman Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Jadi sebenarnya intikal madhab kita itu ya dalam rangka untuk
ittiba dari satu sunnah yang kita pahami ke sunnah yang lain yang kita pahami, yang dipahami oleh ulama yang berbeda, gitu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah Pak, intikal madhab itu nggak ada. Yang nggak boleh itu talfik Pak. Talfik itu tataburu khos, ngambil enaknya tok Pak. Nah, ngambil enaknya tok itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita dalam rangka memang ini dibutuhkan, nggak ada masalah sebenarnya. Dan sebenarnya pun saya ulang ya, kalau kita pakai disiplin madhab Syafi'i sekalipun dengan aneka keringanannya, karena fikih itu luas Pak, fikih itu luas. Nah itu sebenarnya juga nggak ada masalah sebenarnya. Saya secara pribadi walaupun bermadhab Syafi'i, di dalam ketika haji dan umroh kadang saya tidak intikal madhab. Kenapa? Karena saya mendapati masih ada keringanan-keringanan dalam madhab Syafi'i yang bisa saya tempuh, nggak ada masalah. Itu sependek yang saya pahami gitu maksud saya. Kecuali di mana pada beberapa hal tertentu yang memang kita diperlukan untuk intikal madhab, monggo silakan, nggak ada masalah. Yang penting satu, jangan ngambil enaknya tok, itu aja. Ya, jadi memang kita ngambil itu karena ini lebih berdasar dalam hal ini lah. Ini lebih dibutuhkan dalam hal ini gitu. Dan semua itu spiritnya satu sebenarnya. Ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW di dalam berhaji dan berumrah dalam pemahaman imam-imam madhab yang ada itu. Saya kira ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Ibu udah paham semua atau tidak paham semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana orang tidak mampu. Maka secara umum karena sepuh atau sakit dan sebagainya, secara umum berlaku ketentuan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani seseorang itu di luar kemampuannya. Nah, tentu di beberapa hal ada yang memang tidak bisa kita tinggal, dan alhamdulillah di beberapa hal itu ada banyak aneka fasilitas ya. Seperti misalnya wukuf di Arafah. Tawaf ifadah itu sekarang kita misalnya mau tawaf ifadah sa'i haji, kalau punya duit bisa naik mobil mobil golf itu 200 real itu. Mahal ya, 1 juta. 200. Atau pakai kursi dorong, atau nanti kita ambil di lantai berapa tapi pelan santai dinikmati aja misalnya. Monggo silakan, ada banyak cara itu nanti. Itu seperti itu. Nah, walaupun nanti ada beberapa yang boleh diwakilkan dan ada beberapa yang boleh tidak disanakan tapi bayar dam. Contoh yang bisa diwakilkan diantaranya melontar jumroh. Melontar jumroh itu kan kalau yang nun sewu yang reguler jalannya kan agak jauh itu, keju juga itu kan. Itu bisa nitip sama karomnya, kepala rombongannya, atau nitip sama suaminya, nitip sama anaknya. Nitip melontar jumroh itu boleh, tidak ada masalah. Kalau mengenai mabit di Mina misalnya tidak bisa dilaksanakan karena sakit atau apa, tidak apa-apa, nanti bayar dam, itu aja. Nah, nanti lebih detailnya Ustaz Tasbidat lebih paham lah. Nah, itu soal manasik beliau masya Allah lebih ya, ngaten nggih. Secara umum bisa Pak, ada beberapa yang bisa diwakilkan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten. Oke. Oke, baik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.